berbahagia, yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah satu peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang di daerah. Ini berkaitan dengan pengamanan aset daerah, dan semua alhamdulillah di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak halangan suatu apapun. Salat dan salam, mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, termasuk kita umatnya sampai dengan hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentunya kami ucapkan terima kasih dan selamat datang hari ini. Wasilahnya acara ini kita bertemu, dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tentunya subuh-subuh niki sampun sarapan derek Pak? Derek. Nah, itu snack ya. Atau tadi tidak harus snack ya. Nah, yang selanjutnya hari ini kita ada sosialisasi pengaman aset. Nanti secara detail, secara rinci mungkin dari narasumber kita dari BPKPAD ya, Kota Cilegon khususnya bidang aset, nanti akan memberikan materi secara utuh apa itu aset. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, aset kalau bagi saya ini ada aset yang ada di sekitar kita, di pemerintahan, di kantor, dan ada yang di luar kantor, yaitu di masyarakat, Pak RT, Pak RW. Jadi berbicara aset ini satu hal yang sangat penting, yang terkadang dilupakan. Padahal aset ini menjadi tolak ukur, salah satu tolak ukur kinerja pemerintahan. Pemerintahan bisa maksimal dalam masa tupoksinya, salah satunya adalah berkaitan dengan aset. Dalam hal ini aset daerah. Maka sesuatu hal yang kadang-kadang kita tidak sadari, ini menjadi hal yang sangat penting, terutama aset ini. Saya sempat ngobrol tadi bahwa kita punya aset yang cukup luar biasa dan banyak sekali, baik yang ada di Kota Cilegon maupun di luar Kota Cilegon. Nah, sekarang yang ada di kita, contohnya kita punya program yang namanya Salira. Salira itu dapat apa Pak? Bu? Bikin apa? Drainase, ada kemudian TPT, ada kemudian apa lagi? Hah? Pabrik blok, ada posyandu, ada apa itu serbaguna, ya kan? Kemudian apa lagi? Gapura, ya, banyak hal. Nah, itu juga yang dikatakan aset, Bapak Ibu sekalian. Maka itu harus kita jaga. Retensi aset itu berapa tahun? Nanti bisa tanya. Jadi dalam waktu sekian itu jangan sampai rusak kalau kita jaga. Termasuk aset yang ada di kantor kita. Di kita ini ada aset juga, aset yang bergerak, aset yang tidak bergerak. Ya. Nah, kadang-kadang memang aset itu yang tadinya tidak bergerak jadi bergerak semua, pada hilang nggak tahu kemana. Nah, ini yang jadi persoalan. Contohnya saja ini ya, saya sendiri kadang-kadang bingung. Kegiatan kita misalkan seperti kayak hari ini ada spanduk. Ini ya spanduk berkaitan dengan kegiatan hari ini. Ini kan sebetulnya harus diamankan. Ini ada di DPA. Ya, para kasih ada di DPA-nya. Kemudian itu harus diamankan dulu. Nanti setahun setelah itu, tahun kemudian bolehlah harus dikasihkan tukang sayur, harus dikasihkan tukang gorengan, kena nutupi anu katuran. Tapi nanti
Ini wong empekan di ngose Cina, mau disiplin ini jalan sendiri pada mencari pasar inspektorat. Waktu itu ada pengadaan spanduknya laku. Ada palingnya foto, fisiknya nggak ada. Ini jadi ini satu hal yang sepele. Kemudian aset yang ada di kita sama halnya, semuanya yang kita pakai. Ini kan Pak Lurah juga mau bikin gedung serbaguna kalau nggak salah di situ plannya, tapi masalah asetnya dimatekin dulu, nggak bisa juga dibangun kemudian persoalan asetnya belum selesai. Jadi terus yang lain-lain juga saya minta, termasuk Gunung Sugi, ada plan di sana ingin adanya rislah. Nanti di Kang Agus seorang dibantu juga. Kita ingin ada rislah atau Gunung Sugi yang di Koko ya, sedap. Di Koko kalau nggak salah itu punya aset akan ditukar gulingkan rencananya dengan danau retensi yang di depan Rawa Cakri. Ini kalau ini sudah bisa tukar gulingnya terjadi, ini bagus sekali. Karena nanti itu jadi retensi air sekaligus juga nanti menjadi potensi kampung UMKM, karena di situ kan banyak kerja pabrik ya. Dibikin tempat makan jajanan di pinggir-pinggir itu danau itu kan cakep ya. Danaunya kita hidupkan di situ. Nah ini akan bisa menghidupkan masyarakat yang tidak bekerja di industri bisa berjualan di sana. Arah ke situ. Makanya mudah-mudahan itu juga bisa. Ini juga dengan aset juga. Ingin ada tukar guling. Kemudian termasuk yang lain-lain, termasuk di Kepuh. Kepuh itu kita ingin bikin juga yang namanya wisata alam menuju puncak Gunung Rengmang gitu ya, di Ciperahu, puncak Ciperahu. Jadi dari Kepuh naik, ketemu nanti di atas puncak Ciperahu, turun ke Gunung Sugi. Nah itu ya Kepuh dan Gunung Sugi. Ini plan ke depan juga yang dijadikan wisata alam. Kemudian juga di Gubang Sari ya, di Gubang Sari juga ingin ada tandon. Kemudian 300 juga di tandon 300 ini juga ini PU kan sampai sekarang nggak jelas nih kaitan dengan akses jalan masuk ke tandon ya di Meluar itu juga belum beres karena kewenangannya di PU gitu. Kemudian tandonnya juga belum beres juga tandonnya sekarang. Dari tahun 2019 ya, rasanya 2019 saya kesini ini di situ udah ada tandon, persiapan tandon, tapi nggak lanjut, jalannya sepotong-sepotong di Meluar. Kemudian juga kalau di Banjar nggak ada, ya itulah beberapa ini ya, beberapa di Lubang Sari ingin ada perlebaran sport center. Ini aset juga nanti aset daerah. Harapannya karena memang kita punya potensi untuk ingin menjadikan wisata budaya dan religi. Ya. Nanti akhir tahun insya Allah akan ada event ininya muri ya, ekor muri berkaitan dengan pencaksilat anak-anak muda kita. Ya. Nanti di daerah sini juga. Nah ini kita alhamdulillah aset kita sudah terbangunkan oleh perusahaan tadi non APBD dan alhamdulillah juga sudah bisa dimanfaatkan untuk bermain sepak bola stadion. Kemudian juga punya CLC gedung pelatihan sudah berjalan juga. Tinggal